ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada pangeran kecuali engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya adalah bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Simak kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Setiap Rabu jam 5 sore hingga menjelang maghrib, Anda bisa berdiskusi melalui SMS atau WhatsApp 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, dan fanpage Radio Pas FM Pati 2 saat acara berlangsung. Anda juga bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidh, rutin setiap hari Kamis malam Jumat ba'dal maghrib, berlanjut jamaah Isya, serta majelis dzikir mujahadah dan istighosah setiap lapanan malam Jumat Wage di Ma'had Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kolila terakhir jam 5 sore. Ya Mas, kosong. Kosong piye? Ngadeg kabeh ngene kok. Aduh. Sopo iki? Nyuwun sewu, Pak. Sampean napa polisi nggih? Kok gagah? Rambutnya cepak meneh. Bukan. Nopo angkatan laut? Bukan. Jangan-jangan tentara? Bukan. Nopo angkatan udara? Bukan juga. Satpam? Bukan juga. Ada apa ya Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jan ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adisuara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali bersama-sama mengikuti kajian lewat udara, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang selalu dirahmati Allah, senang rasanya saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar karena banyak dikaji oleh kalangan umat Islam dimanapun berada mitra Pas ya. Seperti biasa dalam kesempatan ini nanti saya akan sediakan waktu khusus Anda bisa berdiskusi bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295 385 877. WhatsApp juga boleh, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda ataupun tulisan Anda di 085277999101. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa komentar di sana dan linknya bisa Anda share ke iwan Anda sehingga nanti ketika acara ini selesai Anda bisa putar ulang mitra Pas. Dan kita sudah sampai pada salah satu bahasan meneruskan episode minggu lalu mitra Pas. Kita sudah sampai pada ayat ke-61 dari surat An-Nur. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan,
Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir, kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga segala yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita surah An-Nur ayat ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa al-mufassiruna rahimahumullah fil ma'na alladhi rafa'a li ajrihi al-haraju 'anil a'ma. Para ulama-ulama mufassir ini saling berbeda pandangan di dalam maksud laisa 'alal a'ma haraj. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang buta, tidak ada dosa bagi orang yang pincang, tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Ini maksudnya apa? Tidak ada dosa atas apa? Lah ini ulama berbeda pandangan. Hahuna faqala Atha al-Khurasani wa Abdurrahman bin Zaid Aslam. Pendapat Imam Atha al-Khurasan dan juga Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan innaha nuzilat fil jihad. Ini maksudnya di dalam masalah jihad. Wa ja'alu hadhil ayah huna kallati fi suratil fathi wa tika fil jihadi la mahallata ay annahum la isma alaihim fi tarkil jihadi lidha'fihim wa ajzihim. Maksudnya orang yang buta, kemudian orang yang pincang, difabel, orang yang sakit
tidak ada dosa apabila tidak ikut di dalam jihad fisabilillah. Ini satu pendapat dari Imam Atha Al-Khurasani. Karena ini nanti disamakan dengan yang terdapat di surah Bara'ah juz 10 itu, laisa 'alal tu'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, yang artinya orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, atau orang yang tidak mempunyai perbekalan ketika diajak berjihad, mereka ini boleh tidak mengikuti. Jadi ketika kita berbicara jihad itu konteksnya ya perang ya. Perang itu ya maksudnya kita diserang. Jadi bukan jihad kita memerangi saudara-saudara kita yang non muslim, bukan seperti itu. Jadi makanya pentingnya kita mengkaji tafsir itu seperti ini. Jadi asbabun nuzul dari ini laisa 'alal du'afa ini adalah perang Tabuk ya. Jadi perang Tabuk itu di masa Rasulullah, ketika itu potensi ancaman dari bangsa Romawi, pimpinan Heraklius di Damaskus itu sangat nyata. Mereka telah mengirim mata-mata, telah mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Madinah. Maka konteks yang seperti ini, maka udina, diizini untuk berjihad ya. Ya misalkan saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka memang sedang diperangi, ya mereka diperbolehkan berjihad. Seperti kita sebagai warga negara Indonesia dulu ketika Belanda datang ke negeri kita, ya tentu ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasbullah dan lain sebagainya. Jadi di dalam perspektif perang itu ya memang posisinya aktif perang, kita diserang. Tapi alhamdulillah dengan keadaan seperti ini, jadi kita tidak perlu ya jihadnya jihadun nafsi saja, memerangi hawa nafsunya kita masing-masing. Kembali kepada ayat ini. Jadi menurut Imam Atha, ketidakadaan dosa bagi orang yang difabel, orang yang sakit, ini artinya mereka tidak dosa jika tidak ikut jihad. Kita baca lagi tafsirnya. Wakilah, pendapat yang lain, al-muradu hahuna annahum kanu yataharrajuna minal akli ma'al a'ma li'annahu la yara at-ta'ama wa ma fihi minat thayyibati. Jadi ulama lain mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud tidak ada dosa ini orang yang buta, orang yang pincang, atau orang yang sedang sakit tidak dosa jika ia makan bersama-sama dengan orang yang sehat. Karena diterangkan dalam ayat ini, dulu di zaman sahabat ini mereka enggan, tidak mau makan bersama orang yang buta, bukan karena merasa jijik, bukan, tapi karena keadaan orang yang buta ini tidak bisa melihat makanan, khawatirnya nanti dia tidak kebagian makanan itu. Dia tidak bisa memilih makanan yang enak, makanan yang baik, sehingga nanti akan kalah ya. Jika makan bersama-sama dengan orang yang tidak buta, nanti akan kalah. Seperti kita kalau santri itu kan makan bersama, jadi ada lauknya, ada nasinya. Nah, kalau nanti makan bersama orang buta itu khawatir nanti mendolimi, menyakitinya, artinya tidak memberikan porsinya sebagaimana mestinya. Wala ma'al a'raji li'annahu la yatamakkanu minal julusi fa yuftatu alaihi jalisuhu. Kemudian juga para sahabat juga enggan, tidak mau makan bersama dengan orang pincang, bukan karena alasan jijik, bukan karena alasan sekarang itu mencaci maki atau membeda-bedakan, bukan, tapi karena lebih menghormatinya. Karena orang yang pincang ini tidak bisa duduk secara sempurna, sehingga nanti ia akan tertinggal oleh teman-teman duduknya. Wal maridi la yastaufa minat ta'amika khairihi. Juga orang yang sakit makan bersama orang-orang yang sehat, ini karena orang sakit itu pastikan makannya tidak berselera, sehingga ia tidak bisa mendapatkan porsinya. Faqarihu ayakuluhum li alla yadlimuhum. Nah, dulu para sahabat ini tidak enak, tidak merasa nyaman makan bersama mereka ini, bukan karena
apa-apa, tapi karena takut berbuat dolim kepada mereka. Fa'anzalallahu hadil ayah rukhsatan fi dzalika. Maka Allah menurunkan ayat sebagai rukhsah, dispensasi bahwa tidak apa-apa. Ya namanya makanan kepungan ya wis, yang dapat banyak ya alhamdulillah, yang tidak ya harus ya biasalah. Jadi namanya orang makan bersama dalam nampan atau di dalam sekarang itu ada kalau mayoran itu di pohon itu di daun pisang makan, ya yes, pokoknya ya kurang lebih. Jadi rukhsah boleh. Al ayat kana ar-rajulu, ini kana ar-rajulu yadhabu bil a'ma au bil a'raji au bil maridi ila baiti abihi au akhihi au baiti ukhtihi au baiti ammati au baiti khalati fa kana azma yataharajuna min dalika. Dulu ada seorang laki-laki yang mengajak temannya yang buta atau temannya yang difabel atau temannya yang sakit ke rumahnya keluarganya, ayahnya, saudaranya atau siapapun dari keluarganya itu. Pada zaman dulu itu dilarang karena takut tidak bisa memberikan haknya. Maka alhamdulillah sekarang ini di zaman modern ini sudah ada fasilitas-fasilitas untuk saudara-saudara kita yang difabel. Ada trotoar yang khusus, ada tempat setiap transportasi umum, ada tempat duduk khusus untuk difabel. Di dalam ruang-ruang pelayanan publik kita juga sering menjumpai ada khusus tempat difabel. Toilet khusus difabel juga ada. Nah ini aturan-aturan seperti inilah yang dihendaki oleh agama Islam. Jadi agama Islam ini la dororo wa la diroro, jangan pernah merugikan diri sendiri dan juga jangan pernah merugikan orang lain. Apapun keadaan teman kita, jangan sampai kita ini pilih kasih. Jangan sampai kita ini pilih-pilih ya. Jadi kita terbiasa bergaul, berteman dengan teman-teman yang cacat, bahkan teman-teman kita yang cacat mental pun kita juga harus memberikan porsinya yang sama tanpa membeda-bedakan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak metode sekolah-sekolah, ada sekolah yang eksklusif ya, yang di sana juga satu ruangan ada anak-anak yang difabel, ada anak-anak yang terkena kurang gangguan mental atau apa. Ini juga termasuk di dalam ini. Jadi menjaga keharmonisan akhlak kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip sedang sakit, baik sakit fisiknya ataupun sakit mentalnya. Laisa 'alal a'raji harajun al ayah wa qawlu wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Nah, kemudian menerangkan ayat wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Innama dzukira hada wa huwa ma'lum liyu'atifa alaihi ghairuhu fil lafzi. Jadi lafal ini maklum, artinya juga tidak ada dosa atas kalian ketika makan di rumahmu atau rumah-rumah anakmu, rumah ayahmu ya, yang memang ini keluarga dekat dan sudah menjadi kebiasaan. Misalkan kita sebagai orang tua kemudian berkunjung ke rumah anaknya ada, di sana ada kopi, ada apa, kita membuat sendiri, itu tidak apa-apa. Ini ada hadis yang memperkuat tentang ini, yaitu anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Nah, jadi tidak ada dosa bagi orang tua ketika menggunakan hartanya anak meskipun tanpa seizin anak. Ada motor kita gunakan, mobil kita gunakan. Nah, jadi karena anta wa maluka li abika. Begitu juga pun anak ya, kepada orang tuanya juga seperti itu. Jadi tidak ada harajun, tidak ada dosa. Au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum. Nah, jadi ketika berkunjung di rumah orang tua kita, ayah kita, ibu-ibu kita, ya kita tidak apa-apa menggunakan fasilitas atau makan yang makanan itu memang sudah maklum, sudah diketahui bahwa ada kebolehan untuk memakannya itu. Hadza dhahirun wa qad yastadilu bihi man yujibu nafaqatul aqarib ba'dhum ala ba'. Nah, ini ada dari ayat ini ada keterangan yang jelas yang digunakan oleh para ulama-ulama madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad
bahwa nafkah kepada aqarib kerabat itu juga wajib. Jadi tidak hanya nafkah kepada istri, keluarga, tapi kepada keponakan, kepada ini kerabat-kerabat ini juga wajib. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal menggunakan dalil ayat ini. Ya. Au buyuti abaikum au buyuti ummatikum. Jadi orang-orang yang ada tanggungan nafkah itu berarti biasa. Seperti anak dengan orang tua kan ada hubungan nafkah. Itu biasa, tidak ada dosa menggunakan hartanya. Terus ayat ini juga diterangkan tentang saudara-saudara. Saudara-saudara juga tidak ada dosa jika menggunakan harta makanan dimakannya yang ada di sana. Nah ini berarti dipahami bahwa berarti saudara kerabat ini juga mempunyai kebebanan nafkah. Misalkan Pak D dengan keponakannya, Pak Le dengan keponakannya, ini juga mempunyai kewajiban. Jadi bukan berarti ketika sudah berumah tangga, adik kita mempunyai suami terus seakan-akan mempunyai kendaraan sendiri-sendiri sehingga walana amaluna walakum amalukum, dah terserah kamu, saya tidak mau tahu kehidupan kamu. Tidak seperti itu. Islam tidak mengajari seperti itu ya. Jadi kita sebagai kakak juga kita berkewajiban untuk mendidik keponakan kita, memberikan ketika bertemu dengan keponakan, memberikan apa sangu atau apa, ini juga bagian dari itu. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ini memberikan kewajiban, tidak hanya sebuah sunnah tapi wajib. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau diperbolehkan makan di tempat itu berarti ya dianggap keluarga dekat, ya berarti wajib memberikan nafkah. Dan ini sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Arab sana ya. Kita tahu orang-orang Arab itu dengan keluarganya itu begitu erat sekali ya. Kalau sejarah Nabi kita tahu ya, Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh ayahnya langsung diasuh. Ibundanya itu langsung diasuh oleh kakeknya. Ketika kakeknya meninggal langsung diasuh oleh pamannya. Jadi ikatan keluarganya itu kuat. Jadi tidak hanya perhatian kepada anaknya sendiri tapi juga kepada anak dari saudaranya. Nah, ini juga harus diperhatikan berdasarkan ayat ini. Kemudian auma malaktum mafatihahu, orang-orang yang memegang kuncimu. Faqala Sa'id bin Jubair Wasudi wa khadimu rajul min abdin wa qahraman. Yang dimaksud orang yang memegang kunci rumahmu itu ya pembantumu atau kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu ya berarti orang yang diberi tugas untuk ini, untuk mengurus rumah tangga. Biasanya kalau orang-orang kaya itu kan ada yang bagian ini bagian itu. Fala ba'sa ayyakula mimma istauda'ahu minatu'ami bil ma'ruf. Orang-orang ini, pembantu-pembantu ini, orang yang bekerja di rumah kita, ini tidak ada dosa ketika memakan sesuatu yang sudah disiapkan di sana, tentunya bil ma'ruf, sewajarnya. Bil ma'ruf itu artinya sewajarnya. Ya artinya dipakan dia. Tapi kalau dijual lah ini sudah pelanggaran berarti. Artinya bil ma'ruf itu ya dimakan secukupnya. Kalau kebutuhan makan itu kan juga enggak seberapa, tapi kalau kemudian nanti terus diambil lah, terus dijual lah, ini masalah ini. Wa qala Az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana al-muslimuna yadhabuna fin nafiri ma'a Rasulillah. Orang-orang muslim, para sahabat di zaman Rasul itu sangat suka mengikuti Rasulullah bepergian. Ketika Rasulullah berpergian kemana, pasti orang-orang muslim sahabat itu mengikuti kemanapun Rasulullah. Sehingga sering bepergian. Lah, maka bagaimana? Fayudaffi'una mafatihum ila dumanihim. Maka menitipkan kunci-kunci mereka kepada pembantu mereka. Wa yaquluna qad ahlalna lakum an taqulu ma ihtajattum ilahi. Para sahabat kemudian berpesan kepada para pembantunya, silahkan apa saja yang ada di rumah ini halal untuk kamu sesuai kebutuhan kamu. Fakanu yakuluna, sedangkan para pembantu-pembantu itu mengatakan innahu la yakhillu lana, tidak, itu tidak boleh bagi kita. Anakula innahum udinu lana an ghairi thaibin anfusim. Sesungguhnya yang diperbolehkan untuk kami makan itu apa-apa yang sudah tidak baik bagi tuan rumah. Artinya yang tuan rumah sudah bosan atau saking banyaknya, tapi kalau makanan kesukaannya kami tidak enak untuk memakannya. Wa inna ma nahnu umana.
kami ini adalah orang yang diberi amanah. Nah, kemudian fa'angzalallah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, au malaktum mafatihahu. Artinya tidak apa-apa. Pembantu memakan makanan yang ada di rumah, makan itu tidak apa-apa. Dan tuan rumah harus begitu. Jangan sampai tuan rumah ini pelit ya, kikir. Nah, ini sangat dikecam oleh agama. Jadi apa yang kita makan itu yang dimakan oleh orang-orang yang ada dalam rumah kita gitu. Rasulullah mencontohkan ngoten. Fakanu yaquluna. Wa qauluhu, firman-Nya Allah, au sadiqikum, juga tidak ada dosa teman ini kemudian saking akrabnya mungkin terus di rumahnya sana ada pohon jambu, mengambil jambunya, mengambil manggannya, ya tidak apa-apa, la ba'sa, tidak ada dosa. Au buyuti, ini keterangannya, au buyuti asdiqaikum wa ashabikum fala junah alaikum fil akli minha idza alimtun ana dzalika la yashqu alaihim. Rumah-rumah temanmu, rumah-rumah sahabatmu, ini kamu tidak ada dosa ketika kamu memakan sesuatu makanan yang ada di dalam rumahnya jika itu tidak memberatkan mereka. Artinya tidak memberatkan ya memang tidak dihabiskan ya. Misalkan nasi atau apa yang tuan rumahnya belum makan terus dimakan dihabiskan, tentu ini akan menyakiti. Jadi ya makan seperlunya saja. Jadi jangan sampai kehadiran kita itu menjadi beban bagi orang lain. Wala yakrahuna dzalika, tidak apa-apa. Jadi teman akrab ya. Setiap orang itu kan pasti punya teman akrab, itu biasa. Nanti sampai rumah terus sana makan. Terus juga ada hadis juga diterangkan, dulu itu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah temannya, kemudian seorang laki-lakinya tidak di rumah, terus dikasih suguhan oleh istrinya atau anak perempuannya, ini mereka tidak enak untuk makan karena dia khawatir nanti menjadi menyakiti tuan rumah. Lah ini diklarifikasi oleh Al-Quran, tidak apa-apa. Ketika kamu berkunjung bertamu, tuan rumahnya tidak ada, mungkin di sana ada anaknya, ada pembantunya, kamu diberi suguhan, ya dimakan saja. Ini halalan thayyiban. Kemudian ini laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata, tidak ada dosa bagi kalian ketika kamu makan bersama-sama atau makan sendiri-sendiri. Makan bersama-sama boleh, makan sendiri-sendiri boleh. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas fi hadhil ayah wa dzalika lima anzalallah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil qala al muslimun innallaha qad nahana an na'kul amwalana bainana bil batil. Diceritakan dari Ibnu Abbas ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan harta di antara kalian dengan batil. Orang-orang muslimin pada waktu itu mempunyai anggapan bahwa Allah itu melarang kita untuk makan harta orang lain ya. Anakula amwalana bainana bil batil wa ta'amu wa afdol. Jadi mereka ini sangat sungkan makan apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Fala yakhilu ahadin minna ayakula ingda ahadin fakafan nasa andarika. Akhirnya turun laisa alal amal sampai seterusnya. Bukan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil itu artinya memakan atau mencari harta dengan cara menipu. Nah, tapi kalau kita sudah berada di rumah orang tua kita, sahabat kita, di sana ada makanan dan kita sudah maklum, sudah diketahui bahwa kita ini diperbolehkan, ya makan saja, tidak apa-apa. Terus ini disebutkan juga waqala Qatadah kana hadzal hayyu min bani Kinanah yara ahadahum anna mahzata alaihi ayyakula wahdahu fil jahiliyah. Dulu di Bani Kinanah itu mempunyai sebuah tradisi kalau makan sendirian itu sebuah perilaku yang buruk. Jadi sehingga laki-laki itu orang-orang banyak yang kelaparan. Jadi menahan lapar karena tidak berani makan kecuali ada teman-temannya sudah berkumpul semua. Misalkan dalam rumah ada anak, ada orang tua, kan repot kan. Orang tua ini nanti pulang kerjanya jam sekian, anak jam sekian. Kalau menunggu makan bersama kan kasihan. Nah dulu tradisi itu sudah ada di zaman Bani Kinanah. Itu mereka tabu sekali kalau makan tanpa menunggu keluarganya berkumpul. Sehingga ini memberatkan. Maka turun ayat ini, laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak apa-apa, mau makan bersama-sama boleh, makan sendiri-sendiri juga boleh. Jadi agama ini mudah, jangan dipersulit. Tetapi
yang mengandung berkah itu makan bersama-sama. Nah, jadi ini ada hadis yang menerangkan tentang keberkahan makan secara bersama-sama, gabungan. Ini hadisnya begini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna rajulan qala li Nabi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, inna naqulu wala nashbi'u. Wahai Rasulullah, kami ini makan kok enggak pernah kenyang, enggak pernah ada puasnya. Terus qala, Rasulullah menjawab, la'allakum taquluna mutafarriqin. Mungkin kalian itu makannya sendiri-sendiri. Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi yubaraku lakum fihi. Ya, kalau makan itu kumpul bersama-sama, kemudian menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini nanti akan diberkahi. Jadi tetapi tidak ada dosa ketika kita pas makan sendiri juga apa-apa. Tapi yang lebih baik itu bersama-sama. Ini juga ada hadis lagi, kullu jami'an wala tafarraqu. Makanlah bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Fa innal barakata ma'al jamaah. Karena keberkahan itu berada bersama kebersamaan. Kemudian faida dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ketika kamu masuk rumah, baik ada orangnya atau tidak, itu dibiasakan untuk membaca salam. Assalamualaikum. Jadi meskipun itu rumah kita sendiri, kalau rumah itu kosong ya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jam'in lam yadhbu hatta yasta'dinu. Wa hadza aidun adab arsyadallahu ibadal mu'minin. Ini juga sebuah adab yang Allah memberikan pelajaran kepada orang mukminin, tidak hanya minta izin di saat datang, tapi ketika mau keluar juga minta izin. Nah, begitu ya. Jadi sahabat ini pernah ditegur ketika ada Rasulullah ini sedang berkhutbah, kemudian keluar tidak minta izin. Nah, ini adab yang tidak baik. Yang baik bagaimana? Ya izin. Ketika mau masuk izin assalamualaikum, ketika mau keluar juga pamit. Nah, jadi begitu. Ya seperti anak di pesantren itu loh. Datang ke pesantren sowan Pak Yai, nanti mau keluar mau pulang sowan Pak Yai, lah begitu. Ini masih begitu. Jadi ala amring jami'il lam yadhabu hatta yasta'dinu, jangan keluar dari majelis sehingga kamu minta izin. Ya, innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Tanda-tanda orang yang beriman itu orang yang punya akhlak etika ini. Datang ya salam minta izin, ketika mau keluar juga salam dan minta izin. Fa idza sta'danuka li ba'di sya'nihim fa'dal liman syi'ta minhum astaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Nah, demikian penjelasan ayat 61 ini cukup banyak ya, panjang, dan sampai ayat 62. Jadi 2 ayat tapi ayatnya panjang. Demikian kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Untuk WhatsApp boleh di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Waalaikumsalam. Oke, mohon dikecilkan Pak radionya Pak. Iya, baik-baik. Jadi begini Pak Ustadz ya. Misalnya kita berkunjung ke rumah teman atau saudara, sementara kita ini sedang menunaikan ibadah puasa sunnah. Nah, kemudian disuguhi makanan dan minuman. Nah, ini afdolnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita bacakan puasa sunnah kita atau tetap puasa sunnah, bilang secara baik-baik gitu kepada yang menyuguhi gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini yang sedang puasa si tamu ini Ustadz ya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ada 2 keterangan, nanti semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari penanya tadi. Pertama, Rasulullah itu hidupnya itu sangat santai, bahagia, santai, senyum. Suatu saat bertanya kepada istrinya Aisyah, apakah ada makanan untuk hari ini? Aisyah mengatakan, mohon maaf Rasulullah, ini berasnya baru habis ya, dan belum ada uang untuk beli beras. Nabi ya kalau begitu saya puasa. Terus kadang-kadang juga Nabi sudah puasa, memang niat puasa, tapi istrinya itu masak terus kemudian nanti dihidangkan. Ya, Rasulullah ini menghormati jeripayanya sang istri. Pas kangelan masak lah dipangan kan ewoh gitu akhirnya.
mari Rasulullah, ya Rasulullah dibatalkan puasanya. Itu pertama. Terus yang kedua, jika dirasa memang penting ya tidak apa-apa, kita minta izin, mohon maaf hari ini sedang puasa Ayyamul Bid ya, mohon maaf saat ini sedang puasa hari Senin atau hari Kamis. Jadi tinggal menyesuaikan. Kalau semuanya sama. Ketika kita menghargai orang lain, ketika kita berada di berkunjung, kemudian yang punya rumah ini mungkin sudah masak-masak, atau kita niatkan menghormati, nyenengke wong sing di rumah, itu juga pahala. Atau ketika kita memang berkomitmen untuk menjaga puasa kita dan tetap kita mohon izin kepada yang punya rumah untuk tidak memakan karena puasa, ini juga baik. Lah kecuali kalau puasanya ini puasa qadha ya. Mungkin kita pernah dalam bulan puasa itu kita tidak puasa, terus kita nyaur utangnya, qadhanya itu pas di Ayyamul Bid atau puasa Senin. Lah itu ya karena ini mengandung kewajibannya diutamakan untuk menjaga puasanya. Tapi kalau puasa-puasa sunnah ya fiktif-fiktif lah ya. Fiktif-fiktif. Jadi membahagiakan seseorang khususnya sohibul hajat atau sohibul bait ini juga suatu kebaikan, dan menjaga diri tetap puasa ini juga tetap kebaikan. Nah itu pilihannya tinggal tergantung masing-masing. Menjaga puasanya juga baik, atau menghormati membatalkan puasanya dan makan bersama-sama dengan tujuan menyenangkan yang punya rumah, itu juga sebuah kebaikan dan itu juga sebuah ibadah. Demikian. Baik Mitra Pas, masih ada beberapa menit lagi Anda bisa bergabung bersama kami. Silahkan untuk telepon bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Kemudian untuk WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung dari Mas Muin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, banyak beberapa saudara kita yang mungkin belum mengetahui hal yang tadi disampaikan, bahwa terkadang seorang atau paman ini juga menanggung beban kehidupan keponakan-keponakan apabila kebetulan bapaknya ini atau ayahnya sudah meninggal duluan, menghitankan dan segala macam, di samping juga menyekolahkan dan menafkahi. Tapi ini juga terkadang bisa menjadi padu dengan sang istri. Ustadz, mohon pencerahannya akan hal ini. Apakah betul kita harus menopang kehidupan, menafkahinya sampai balik, atau bagaimana? Karena kalau di Indonesia batasannya kan antara balik ini samar-samar, karena terkadang juga harus menguliakan dan sebagainya. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Pertama, jadi mengamalkan syariat itu lebih aman. Contoh misalkan di dalam bab warisan itu ada dua solusi. Ada kadang-kadang hibah. Kalau hibah itu ya terserah orang tua menghibahkannya. Tapi kalau warisan itu nanti tentu ada aturan-aturan. Di antaranya lidzakari mislu hadil unsayain. Anak laki-laki itu mendapat dua bagian. Dua bagian anak laki-laki ini juga seorang anak laki-laki ini wajib menanggung nafkah keluarga-keluarganya, adik-adiknya. Kalau adiknya belum tuntas sekolahnya ya disekolahkan, keponakannya. Sedangkan perempuan satu bagiannya khusus untuk satu perempuan itu toh. Jadi begitu. Jadi tetap ketika kita mengamalkan syariat itu nanti lebih indah. Nah, tapi jangan kemudian memanfaatkan syariat karena keserakahan, kemudian menang-menangan, kemudian minta dua bagian, tapi juga di luar itu tidak mau ikut memikirkan adik-adiknya, tidak ikut menafkahi keponakan. Ini juga buruk sekali. Jadi kalau kita mau kembali kepada syariat, insya Allah hidup kita ini akan harmonis. Karena keharmonisan ini akan terjadi jika kita mengikuti syariat. Karena syariat ini salah satu dari rahmat Allah. Syariat apapun yang dicanangkan, baik itu yang berkaitan hubungan kita kepada Allah, terlebih hubungan kita kepada manusia, ini adalah semuanya demi kemaslahatan, demi kebaikan. Terus berbicara masalah nafkah, tentu kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ya nafkah sampai balik. Balik itu berarti alamatul bulugh pertama itu sempurnanya umur 15 tahun, atau sudah haid bagi perempuan setelah umur 9 tahun, atau sudah ikhtilam. Tetapi meskipun begitu,
sebagai penanggung jawab yang baik, ya ini tetap juga mempunyai kewajiban atas pendidikannya. Jadi meskipun disebutkan dalam satu sisi ini sampai balik, tetapi harus mengarahkannya agar menjadi anak yang baik. Nah, untuk menjadi anak yang baik, anak keponakan itu kan harus mempunyai pendidikan. Karena tanpa adanya pendidikan, anak ini tidak terarah. Oleh karena itu, nafkah ini juga sampai anak ini benar-benar menjadi orang baik, ya. Dan sampai nanti jika sudah jenjang pendidikan ya dinikahkan. Ini menikahkan ini kan termasuk kewajiban dari penanggung nafkah. Kalau orang tuanya masih, ya orang tuanya. Kalau tidak ada, tentu saudara laki-laki dari ayah. Pertama itu. Jadi yang mempunyai tanggungan nafkah itu adalah saudara laki-laki. Maka dalam Islam, saudara laki-laki ini mendapat lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi inti dari nafkah ini agar anak ini menjadi baik tercukupi kebutuhan jasmaninya dan juga tercukupi kebutuhan rohaninya. Untuk mencukupi kebutuhan rohaninya, tentu harus diberikan pendidikan yang pas sesuai dengan porsinya. Karena tidak mungkin anak menjadi baik tanpa adanya pendidikan. Demikian Mas Adi. Baik, Mitra Pas. Terima kasih untuk ada yang sudah bergabung. Untuk yang ingin bertanya lagi bisa masuk di 0295385877. Kemudian yang ingin komentar di fanspage juga boleh di Radio Pas FM Pati 2 karena juga kami live menggunakan audio visual. Matroswan Ombling yang sudah bergabung like di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan yang sudah bergabung di 085277999901 dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan itu suatu kewajiban atau mubah atau wenang Ustadz pencerahannya dari Pak Agus ini. Au buyuti abaikum au di ummahatikum. Ini diberikan penjelasan Imam Abu Hanifah atau madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal ini mewajibkan nafkah kepada kerabat apabila kerabat itu tidak mampu. Jadi ini kewajiban. Kita menjumpai, kita sebagai anak laki-laki, kita mempunyai adik, kemudian masih terseok kehidupannya, ya kita berkewajiban untuk memberikan nafkah, mengarah-arahkannya. Atau kita mempunyai keponakan yang yatim, ya, kita sebagai saudara laki-laki, maka kita berkewajiban untuk menanggung nafkahnya. Jadi yang pertama kewajiban itu ya keluarga terdekat, khususnya anak laki-laki. Jadi kewajiban seorang anak laki-laki kepada saudara masih kecil atau saudari perempuannya atau keponakannya ini adalah sebuah kewajiban, kecuali jika memang anak ini masih ada orang tuanya dan orang tuanya mampu, itu berarti kewajibannya orang tua tersebut. Tetapi kalau ini mungkin adik kita masih kecil dan orang tua kita sudah tidak ada, ya itu berarti kewajiban kita sebagai anak laki-laki. Atau kita mempunyai keponakan yang kemudian menjadi yatim, yaitu paman-pamannya, pak adiknya yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan juga memberikan pendidikan. Kalau bisa ya dididik sendiri, kalau tidak bisa ya dititipkan di pesantren atau apa, karena ini bagian dari kewajiban. Demikian Mas Adi. Baik, Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang punya akhlak yang baik ya Allah, yang selalu menyayangi kepada anak-anak yang berada usianya di bawah kita dan menghormati orang-orang yang usianya di atas kita. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersaudara, bersatu padu, dan jadikan kami hamba-Mu yang sholih dan sholihah, yang selalu berbuat baik, selalu menciptakan, selalu melestarikan kebaikan, baik ucapan, perilaku dan semuanya. Ya Allah ya Rahman-Rahim, jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu patuh, sami'na wa ata'na kepada syariat-syariat Nabi-Mu yaitu Nabi Muhammad SAW. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian pengajian tafsir Ibnu Katsir, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insya Allah hadir setiap hari Rabu. Mitra Pas, maksud kami ya setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Dan pastikan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Lebih dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan